Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Fatul Akmal. Saya Firada Manusia. Saya Rafiana Zara Fadila. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum terkait Rakit komputer serta instalasi dua buting dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mau tahu lebih lanjut? Saksikan selengkapnya di video berikut ini. cekidot. Langkah-langkah pembongkaran komputer. Langkah yang pertama, lepaskan terlebih dahulu baut dan penutup pada casing. Setelah itu, lepaskan semua kabel power supply yang tersambung pada motherboard. Lalu, lepaskanlah baut yang terpasang pada power supply dan keluarkan power supply dari dalam casing. Setelah power supply dikeluarkan, barulah kita mengeluarkan motherboard dengan mencopot semua baut yang terpasang pada motherboard terlebih dahulu. Lalu, keluarkan motherboard. Kemudian, kita dapat mencopot heatsink dengan mengendorkan baut-baut yang mengikatnya pada motherboard. Setelah dilepaskan, akan terlihat prosesor dari komputer. Sampai pada tahap yang terakhir, lepaskan prosesor serta RAM dari tempatnya. Langkah-langkah perakitan komputer. Pertama, pasang prosesor pada soket prosesor. Setelah prosesor terpasang, selanjutnya pasanglah RAM pada salah satu slot RAM. Setelah terpasang, letakkan motherboard dalam casing, pasangkan lalu kencangkan menggunakan skrup. Kemudian, pasang heatsink di atas prosesor, kencangkan baut yang terpasang pada heatsink. Setelah itu, pasangkan power supply ke dalam casing, lalu kencangkan dengan skrup. Selanjutnya, pasang kabel heatsink ke dalam konektor. Lalu, pasang kabel power supply ke konektor motherboard. Selanjutnya, sambungkan kabel speaker buzzer pada konektor motherboard. Lalu, pasanglah F audio dan F USB pada konektornya. Lalu, sambungkan 4-pin main power cable pada konektor motherboard. Setelah itu, pasanglah kabel SATA dari DVD room dan hard disk ke SATA konektor. Selanjutnya, pasang kabel front panel ke konektornya. Dan terakhir, setelah semua terpasang, tutup kembali casing dengan penutup casing dan kencangkan menggunakan baut dan skrup. Langkah-langkah melakukan dual booting. Pertama, masukkan flash disk yang telah diisi bootable Windows ke dalam USB port. Setelah itu, restart komputer lalu klik tombol F1 pada keyboard hingga masuk pada tampilan BIOS. Klik startup yang ada di BIOS dan pastikan flash disk terbaca. Lalu pindahkan USB key ke paling atas dan klik save dan exit. Setelah itu, tunggu hingga tampilannya muncul seperti berikut. Lalu klik next. Kemudian klik install now.
Lalu klik I don't have a product key, karena di sini kita tidak menggunakan produk yang memiliki kunci khusus. Selanjutnya, pilih Windows 10 Pro. Langkah selanjutnya, kita akan mengatur partisi. Gunakan unallocated space untuk memasukkan partisi yang dibutuhkan, lalu klik Apply. Masukkan partisi yang diinginkan. Di sini kami menggunakan satu partisi dengan menyisakan satu space. Lalu pilih partisi yang kedua untuk dijadikan sebagai partisi C dan klik Next. Tunggu hingga instalasi selesai dan muncul notifikasi untuk merestart komputer. Setelah proses instalasi selesai, akan muncul beberapa settingan seperti region, bahasa, layout keyboard, dan sebagainya. Aturlah sesuai kebutuhan, lalu klik Next. Setelah berhasil menginstal Windows, restart kembali komputer dan klik F1 hingga masuk ke BIOS. Jangan lupa untuk memasukkan kembali flash disk yang mempunyai bootable Linux Ubuntu. Setelah masuk ke BIOS, klik startup yang ada di BIOS dan pastikan flash disk terbaca. Lalu pindahkan USB key ke paling atas dan klik Save and Exit. Setelah itu, tunggu hingga muncul tampilan seperti berikut. Lalu klik Try or Install Ubuntu. Tunggu hingga tampilan berubah seperti berikut, lalu klik Install Ubuntu. Klik Continue untuk keyboard layout. Kita menggunakan layout English dan US. Langkah selanjutnya, pilih Minimal Installation dan install third-party software, lalu klik Continue. Selanjutnya, pilih Install Ubuntu alongside Windows Boot Manager, kemudian klik Install Now. Setelah itu, atur beberapa settingan seperti region, username, dan kata sandi. Tunggu hingga muncul tampilan seperti berikut, lalu klik Restart Now. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, dual booting pun sukses dilakukan. Sekian video dari kami, salah dan jangan yang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq.